Bang, tolong tutorialnya kan. Saya ini masih pemula, apa aja yang perlu kita persiapkan dan apa aja yang perlu saya lakukan ketika saya baru memulai ternak ayam kampung supaya jangan salah langkah. Oke bos, simak sampai habis video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Kembali lagi bersama kita di sini SEO Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan ketika kita baru memulai sebuah peternakan atau sebuah usaha peternakan ayam kampung, yang mana ini banyak sekali ditanyakan oleh beberapa rekan, terutama buat yang pemula yang baru benar-benar baru pertama kali memulai membuka sebuah usaha peternakan. Oke, baiklah bosku, sebelum kita lanjut jangan lupa like dulu video ini agar bisa menjangkau lebih banyak rekan peternak, terutama buat rekan peternak atau sahabat bakal peternak yang baru mau memulai. Jadi buat sampean yang baru pertama kali mau memulai sebuah peternakan nih, terkait dengan banyak sekali komen yang mengatakan, Bang, tolong tutorialnya kan. Saya ini masih pemula, apa aja yang perlu kita persiapkan dan apa aja yang perlu saya lakukan ketika saya baru memulai ternak ayam kampung supaya jangan salah langkah. Oke bos, simak sampai habis video ini. Yang pertama yang perlu sampean perhatikan, yang perlu sampean persiapkan itu adalah lahan dan kandang. Kenapa ini saya jadikan satu paket? Kenapa? Karena di mana ada kandang di situ otomatis harus ada lahan. Begitupun sebaliknya, sampai nggak bisa buat kandang ketika lahan sampai tidak ada. Jadi mau sempit, mau luas, mau memanjang, mau melebar, mau lebar sekali, luas sekali, itu tergantung dari kondisi, dan setiap peternak itu punya kondisi lahan yang berbeda-beda. Ada yang di tengah datar, ada yang di tengah perkampungan padat penduduk, ada yang hanya di samping memanfaatkan lahan sempit di samping rumah. Jadi semuanya kembali kepada kita. Masing-masing kita punya kapasitas yang berbeda-beda, dan di sini saya mengambilnya tolak ukurnya secara umum saja. Jadi yang perlu sampai pertama kali tinjau adalah lahan dulu, ketersediaan lahan. Oke lah, saya ambil yang umum biasa kita miliki, yang biasanya dari kita semua calon-calon peternak ataupun yang sudah jalan peternakannya umumnya itu memilih yang di pekarangan rumah atau di halaman belakang atau samping rumah. Kita ambil yang itu aja. Kalau punya lahan khusus ya alhamdulillah, itu berarti kelebihan sampean. Saya ambil yang paling simpel dan paling banyak dimiliki oleh teman-teman ya, terutama sahabat bakal peternak. Setelah kita memiliki sedikit ruang ya, mungkin di belakang rumah, mungkin ukurannya ya 8x8 atau mungkin ukurannya bahkan ada yang lebih sempit dari itu. Ini menyesuaikan saja. Jadi sebaiknya kalau untuk di pekarangan rumah, terutama yang rumah sampean itu di tengah perkampungan atau di tengah pemukiman padat penduduk, sebaiknya saya tidak menganjurkan menggunakan sistem full intensif atau sistem semi umbaran. Kenapa? Karena pengendalian kotorannya itu agak sulit. Nah, jadi agak sulit. Kenapa saya katakan itu agak sulit? Karena ketika sampai menggunakan semi umbaran, terutama yang menggunakan atap terbuka, kandang itu mudah bau, Bos. Kandang itu mudah bau. Memang ketika musim panas, tidak ada hujan, memang gampang aja kering. Artinya apalagi yang alasnya tanah ya gampang kering. Tapi permasalahannya ketika musim hujan, dia akan menjadi becek, berlumpur dan berbau. Apalagi buat sampai yang pemula, bisa dikatakan itu untuk pengendalian bau kandang dan amonia itu masih minim pengetahuannya. Jadi saran saya sebaiknya gunakan kandang yang full intensif untuk sampean yang pemula. Kenapa saya mengarahkan untuk kandang full intensif? Karena pengendalian kotorannya jadi lebih mudah. Nah, tetapi kalau kalian mengikuti video ini sampai habis, sampean boleh menggunakan metode semi umbaran. Artinya sampean beri batas pekarangan, ayam nggak bisa kemana-mana, tidak mengganggu tetangga, tapi hanya terfokus pada area yang sudah sampean beri penghalang atau berikan pagar atau jaring. Biasanya menggunakan waring, menggunakan jaring ini, jaring pukat itu ya. Nah,
Setelah ketersediaan kandang itu siap, anggap saja sampean itu menggunakan peternakannya sistem pedaging. Nah, kalau sistem pedaging, sampean saran saya memulainya dari yang tidak terlalu banyak dulu. Buat yang hanya sekedar mengisi waktu luang, sebaiknya mengisinya ya sekitar 20 sampai 30 ekor saja atau maksimal 50 ekor. Kenapa? Karena ketika sampean memulainya untuk tipikal pedaging, ini contoh ternak, mau belajar ternak ayam pejantan, mungkin mau ternak ayam joper atau mungkin ternak ayam jenis lain. Kalau sampai itu tipikal orang yang tidak punya waktu atau hanya mengisi waktu luang saja, sebaiknya jangan mulainya terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti angka kematiannya susah sampai kendalikan. Merawat ayam ini terlihatnya mudah bos, tetapi tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Saran saya mulailah dari yang sedikit dulu kalau buat sampai yang tipikal tidak bisa membagi waktu. Jadi, tapi buat sampai yang bisa membagi waktu atau memiliki waktu yang luang, mulailah dari 100 ekor dulu. Kenapa? Bukan soal sampai mampu beli bibitnya atau bisa atau enggaknya, tetapi ini karena masalah pengalaman ya, karena semakin besar atau semakin banyak bibit atau ayam pedaging yang sampean masukkan di kandang, maka semakin besar pula resiko atau semakin besar pula usaha sampean untuk dalam perawatannya. Jadi butuh waktu yang lebih. Jadi intinya dibutuhkan pengetahuan dan jam terbang untuk terus menambah jumlah bibit. Jadi biar pengalaman dulu bos. Jadi jangan langsung ambil banyak. Kalau pada kenyataannya mati semua kan percuma. Nah, langkah selanjutnya, kalau pedaging, kalau petelur gimana? Petelur juga sama. Kemudian yang paling ideal sih kalau sampean memulainya dari yang tipikal koloni atau hybrid ya, artinya segala usia ada. Sebaiknya sampean memulainya dari satu pejantan dengan minimal 3 atau 4 ekor indukan yang cukup umur produksi. Cukup umur produksinya berapa? Indukannya minimal 8 bulan, pejantannya minimal 1 tahun 2 bulan. Itu sudah masa produksi. Jadi kalau mau cari indukannya ya kira-kira minimal umur segitu, itu sudah mulai masuk masa produksi. Terus untuk jenisnya gimana? Banyak sekali yang bertanya. Untuk jenisnya itu terserah. Kalau untuk di awal sampai jangan terlalu memusingkan soal jenis ayam apa, terutama yang untuk sampai yang koloni ya, sistem koloni atau sistem hybrid yang banyak yang kedepannya itu sampai menggunakan indukan sebagai sumber produksi dari indukan sebagai sumber produksi dari peternakan. Sebaiknya jangan terlalu memusingkan soal jenis dulu. Kenapa? Karena sampai masih dalam proses belajar. Apakah ayam AK bagus? Bagus kalau menurut saya. Kenapa? Karena di sini yang dicari untuk di awal-awal sampai jangan dulu bercerita soal bagaimana cara merawat, berapa hasil keuntungannya, kemudian pakan. Intinya sampai belajar dulu, mencari ilmunya dulu, jam terbangnya dulu, pengalaman dulu. Setelah sampai sudah memiliki indukan dengan ya mungkin 2 jantan atau 5-6 ekor betina, itu sudah cukup. Dan ini saya jamin kalau sampai telaten dan sampai terus mau belajar, saya jamin dalam kurun waktu 1 tahun atau paling lambat 1,5 tahun jumlah populasi sampai itu bisa meningkat menjadi ratusan ekor. Kenapa saya bisa jamin seperti itu? Karena saya pernah menjalani dan pernah mengalaminya. Oke, next. Tadi sudah berbicara soal lahan dan kandang, itu nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, ketersediaan bibit. Nah, kalau sampean saya sudah mengulas di beberapa video yang alhamdulillah viewernya cukup bagus tentang berbagai macam jenis ayam yang layak untuk diternak untuk bisa menghasilkan. Tetapi di video ini saya tidak mengkategorikan peternakan profesional karena video ini khusus buat sampean yang baru memulai. Saran saya ketika sampean memilih seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk pedaging sampean kalau memulainya jangan terlalu banyak, yang minimal itu kalau untuk yang baru belajar 20, 30 sampai 50 ekor. Kalau umpamanya yang mau fokus, mau serius belajar ya 100 ekor itu cukup. Kemudian lagi untuk petelur juga gitu, dan untuk indukan pejantannya juga sama. Kemudian yang ketiga, pakan. Nah, ini pakan ini penting bos. Pakan ini
itu 80-90% menentukan apakah nanti peternakan sampean itu bisa jalan. Kalaupun bisa jalan, apakah bisa untung atau tidak, ini faktor yang terpenting itu adalah di pakannya. Kenapa? Karena penggunaan bahan pakan ini akan menentukan kos operasional. Nah, semakin tinggi kos operasional yang sampean gunakan, maka itu akan berbanding lurus, akan sangat mempengaruhi jumlah keuntungan. Permasalahannya adalah bahan pakan ini tidak semuanya ada. Jadi kalau sampean browsing tuh di internet, banyak sekali di sana bahan pakan alternatif yang bisa digunakan untuk ternak kampung. Cuman pertanyaannya adalah, apakah itu tersedia di kampung kita? Apakah itu tersedia di daerah kita? Belum tentu. Contoh seperti saya, di daerah saya itu sangat sulit buat saya, yang terutama saya tinggal di kota. Kalau di kampung ya masih agak mudah lah. Ketersediaan dedak itu sangat sulit, bos. Walaupun ya mungkin sebagian peternak mengatakan bahwa dedak itu nggak bagus buat ayam kampung untuk ternak. Tetapi kalau prinsip saya, selama dia difermentasi sah-sah saja. Jadi dedak itu juga bagus sekali untuk menghemat biaya pakan. Kemudian yang kedua, yang agak sulit di beberapa daerah itu adalah ampas tahu. Ampas tahu ini lumayan sulit. Nah, yang mudah di tempat saya itu adalah ampas kelapa. Itu mudah. Kemudian ketersediaan sayuran hijau juga mudah. Kemudian kalau pur udah pasti mudah, tinggal kita ke toko ya. Jagung, nah jagung giling juga waktu-waktu tertentu, 1 tahun itu ada beberapa bulan di tempat saya itu sulit. Jadi kita harus terutama di musim hujan ya, di musim hujan di akhir tahun seperti ini itu memang terkadang untuk ketersediaan jagung itu sulit. Jadi saya biasanya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat, murah dan mudah. Nah, ini tergantung bagaimana sampean bijak dalam mengelola bahan pakan. Jadi saran buat pemula, pertama jangan serampangan atau jangan sembarangan memberikan pakan campuran. Karena kesalahan dalam pengadukan atau komposisi pakan campuran ini akan berakibat fatal, akan membuat ayam kita itu kurus, kurang nutrisi, atau bobotnya agak lambat, terutama buat yang tipikal pedaging. Sebaiknya buat sampean yang menggunakan tipikal pedaging, mungkin ternak ayam pejantan, mungkin ternak ayam dopor, sebaiknya sampean konsultasi dengan yang lebih senior atau yang sudah berpengalaman tentang kira-kira komposisi pakan apa nih yang harus saya siapkan untuk ayam saya, terutama di fase kedua. Di fase kedua itu adalah fase pembesaran, dan ini sebenarnya yang menentukan. Ketika sampean ternak tipikal pedaging, maka di fase kedua ini yang memegang peranan penting. Ya, semua penting, tetapi yang paling penting itu adalah di fase kedua ini, karena ketika sampean salah dalam pemberian komposisi bahan pakan, yang ada ayam sampean kurus, lambat panen, dan bobotnya tidak tercapai, tidak sesuai dengan yang seperti yang diharapkan. Nah, begitupun juga kalau untuk tipikal petelur, itu perlu terlebih petelur ya, itu perlu sampean perhatikan. Jadi intinya semua tipe atau semua model peternakan itu sebenarnya benar-benar kita memperhatikan nutrisi kebutuhan dari ayam. Kenapa? Karena itu tadi resikonya fatal, bos. Fatal ya itu tadi kembalinya, kalau juga petelur nanti produksi telurnya juga terhambat. Untuk pakan sendiri selain untuk pakan, selain kita menyediakan sesuai dengan nutrisinya, untuk bahan pakan alternatif saya sarankan untuk menggunakan teknik fermentasi. Kenapa? Karena teknik fermentasi ini banyak sekali manfaatnya. Selain meningkatkan mutu pakan berkualitas rendah, ya, kedua juga meningkatkan daya simpan, dan yang ketiga adalah meningkatkan daya serap dari pencernaan ayam. Jadi mudah dicerna oleh ayam kita. Walaupun di beberapa kasus itu sebenarnya kurang baik untuk indukan. Ini menurut beberapa pendapat atau opini dari beberapa peternak, bahwa indukan saya bang dikasih pakan fermentasi, bulunya rontok dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebagian dari side effect. Side effect itu efek samping dari penggunaan pakan alternatif yang berlebihan. Jadi sampean boleh kombinasi aja, seumpamanya sampean menggunakan 4 campuran seperti dedak, kemudian jagung giling, pur ya, konsentrat dan sayuran hijau. Sebaiknya yang cukup hanya dedak saja yang difermentasi, yang lain-lain nggak perlu. Jadi itu adalah salah satu teknik untuk tetap kita menggunakan pakan alternatif yang kita fermentasi, tetapi sebagiannya tidak perlu kita fermentasi. Intinya
bahan pakan yang kering tidak perlu kita fermentasi. Yang perlu kita fermentasi itu adalah, nah, terkecuali dengan dedak bos ya. Kalau dedak itu memang wajib kita fermentasi. Kenapa? Karena di dalam kandungan dedak itu ada kandungan enzim pitase. Enzim pitase ini yang efek negatifnya itu mengikat protein dan mineral, sehingga kalaupun sampean berikan campuran bahan pakan yang bernutrisi bagus, proteinnya bagus, kalau dia dicampur dengan dedak yang tidak difermentasi, maka penyerapannya akan terbatas. Kenapa? Karena dia mengikat, ya, dia tidak mengurai. Jadi harus caranya adalah dengan dua cara, menggunakan titik panas dan titik didih dan titik dingin, ya. Titik didih yaitu dengan cara disiram air panas atau air mendidih, kemudian didinginkan, itu menggunakan titik didih. Kalau menggunakan titik dingin yaitu dengan cara difermentasi. Proses fermentasi butuh 2 hari, 1-2 hari, ya. Itu penggunaan pakan alternatif. Jadi penggunaan pakan alternatif yang difermentasi ini juga termasuk salah satu tindakan atau usaha kita untuk dalam menghemat biaya pakan. Oke, selanjutnya adalah poin yang keempat yang perlu sampai persiapkan dan perhatikan adalah perawatan. Perawatan di sini yang pertama adalah menggunakan jamu-jamuan. Jamu-jamuan ini fungsinya untuk meningkatkan imun sistemnya ayam. Kemudian yang kedua, jamu-jamuan ini meningkatkan nafsu makan atau menjaga nafsu makan ayam supaya tidak ada down, ya, ayam tetap nafsu makannya bagus. Kemudian yang ketiga, jamu-jamuan ini menjaga proses pencernaannya, kemudian menjaga organ-organ vital dari serangan berbagai macam penyakit. Kemudian yang ketiga juga sebagai mampu meningkatkan produktivitas dari indukan. Ini fungsi dari jamu-jamuan. Kemudian lagi perawatan yang kedua yaitu menggunakan air probiotik. Air probiotik ini fungsinya ada 3 fungsi air probiotik, yaitu yang pertama sebagai semprot kandang untuk menjaga agar kandang kita tidak bau dan amoniak tidak naik. Kemudian yang kedua, fungsi air probiotik ini bisa digunakan untuk air minum ayam yang diberikan kepada ayam itu maksimal itu 2-3 kali aja dalam seminggu. Kemudian yang ketiga, fungsinya sebagai bahan campuran untuk fermentasi bahan pakan. Jadi ini manfaat dari air probiotik. Air probiotik ini bisa sampai buat dalam jumlah banyak atau mungkin dalam jumlah terbatas juga bisa. Fungsinya yaitu tadi yang 3, yaitu air minum, kemudian semprot, dan campuran untuk proses fermentasi. Oke, next. Kemudian perawatan yang ketiga adalah fumigasi pengasapan. Apakah fumigasi pengasapan itu? Fumigasi pengasapan ini sebenarnya menggunakan metode orang tua zaman dulu, yang mana saya dulu ketika awal-awal saya beternak ayam, saya selalu disarankan oleh orang-orang tua saya ya di kampung, katanya kalau ternak usahakan pagi atau sore itu bakar-bakar sampah. Tujuannya selain kandang, supaya area kandang juga bersih dari sampah dan daun-daun kering atau apapun itu, juga meminimalisir perkembangan bakteri merugikan untuk ternak kita. Kemudian yang paling pasti lagi, dari asapnya itu menekan nyamuk, ya, menekan nyamuk. Dan yang keempat adalah menekan atau mencegah virus masuk ke dalam kandang, ya, terutamanya di jam-jam pagi, jam 9 dan jam 6 sore dengan durasi 2 jam, ya, dengan durasi 2 jam kita lakukan fumigasi pengasapan. Saya melakukan ini, alhamdulillah ayam saya nggak pernah mati sekandang. Intinya kuncinya lakukan secara rutin setiap hari. Oke, itu dari segi perawatan, bos. Karena dari segi perawatan yang optimal, perawatan yang efektif, efisien, ini akan memaksimalkan penghasilan sampean juga, keuntungan sampean juga. Kenapa? Karena menekan angka kematian. Karena beternak, kalau ayamnya pada mati juga percuma, bos. Jadi perhatikan beberapa poin-poin perawatan ini ya. Kemudian yang keempat, poin yang keempat dari perawatan ini adalah kebersihan kandang dan atau bisa saya singkat sanitasi dan biosecurity. Sanitasi dan biosecurity ini terutama mencakup area
wadah pakan dan minumnya. Kemudian yang kedua, di bawah kandang ini juga yang kadang tidak diperhatikan oleh peternak ya. Kemudian kebersihan sekitar area kandang ini wajib dibersihkan, jadi sanitasi dan biosecurity. Kemudian yang selanjutnya ada lagi biosecurity. Biosecurity ini terutama buat ayam baru. Kemudian contoh sampean baru beli ayam ya, entah dari mana, dari pasar atau dari manapun itu, kemudian sampean masukkan ke dalam area kandang, itu sebaiknya dikarantina dulu, jangan langsung dicampurkan. Nanti disatukan setelah kurang lebih 1 minggu untuk amannya. Sebenarnya ada sih yang mengatakan juga cukup 3 hari, 5 hari ya. Kalau saya mau lebih amannya seminggu, karena takutnya diduga ayam baru tersebut itu akan membawa bibit penyakit dari kandang yang lama. Selanjutnya, biosecurity yang perlu sampai perhatikan adalah lalu lintas orang maupun hewan, terutama seperti predator ya, termasuk kucing juga termasuk predator, kemudian anjing juga termasuk predator. Jadi sebaiknya lalu lintas hewan-hewan predator ini sebaiknya dibatasi, dan mencegah predator makhluk buas dari luar kandang seperti biawak, ular, itu juga bagian dari tikus. Ini semua termasuk bagian dari hewan-hewan yang tidak kita inginkan, tetapi ya mau nggak mau terkadang masuk juga di kandang, bos. Nah, kemudian lagi ada satu juga yang termasuk sejenis hewan yang agak sulit dikendalikan, terutama di waktu-waktu tertentu, itu gurem. Nah, bagaimana cara mengatasi gurem? Cara mengatasi gurem ini masuk dalam kategori perawatan kandang. Itu caranya cukup mudah. Sampean ambil aja beberapa helai daun sirih tua, yang tua sekali, belum kuning tapi sudah tua. Itu kemudian dihaluskan, ditumbuk halus, kemudian dicampur dengan air. Selanjutnya disaring. Semakin banyak helainya, jadi jangan tanya lagi berapa helai bos untuk ini. Sebaiknya semakin banyak juga semakin bagus, semakin kental juga bagus, tidak apa-apa. Sampai tumbuk halus, kemudian dicampurkan dengan air, kemudian masukkan di alat semprot, kemudian semprotkan ke seluruh area kandang yang diduga nanti menjadi perkembangbiakan gurem. Tuh, karena saya jamin gurem itu nggak akan dekat ketika dia berbau air sirih, karena gurem itu nggak senang, bos. Aroma-aroma bau tajam seperti daun sirih itu gurem nggak suka. Selanjutnya, yang perlu sampean perhatikan berikutnya adalah untuk pemula ya, sebaiknya menjaga cash flow. Menjaga cash flow itu menjaga operasional. Jadi contoh nih, ini yang poin terakhir yaitu modal dan keuntungan. Kenapa saya bahas terakhir? Karena ini penting, bos. Sampean ini kita nggak usah munafik, kita pasti mikir keuntungan. Tetapi juga salah besar ketika orientasi kita hanya berpikir soal untung tanpa berpikir sumber modal. Ketika kita sudah mulai, peternakan kita sudah mulai berjalan, sebaiknya sampai mulai sortir ayam-ayam yang perlu sampai jual dulu di awal untuk menambah modal. Bukan menambah, untuk menjaga kelangsungan dari peternakan itu sendiri. Kenapa? Kita tidak munafik bahwa semua hal-hal yang menyangkut dengan kandang, operasional kandang, semua membutuhkan uang, mulai dari pakan, kemudian perawatan, ya, empon-empon saja, rempah-rempah itu kalau sampai nggak tanam sendiri, mau nggak mau sampai harus beli, ya, harus beli. Kemudian belum lagi untuk peralatannya, wadah pakan, minum dan sebagainya, itu juga harus beli. Nah, dari mana sumber uangnya? Sampai nggak mungkin menggunakan uang pribadi, terutama buat sampai yang kemampuannya masih terbatas. Sebaiknya sebagian ayam yang sudah mulai masuk fase panen dagingnya, itu sebaiknya disortir, mana yang sekiranya bisa dipanen duluan, bawa 5 ekor, 10 ekor, bawa ke konsumen. Boleh ke konsumen langsung, boleh ke pengepul. Tujuannya adalah untuk menambah modal atau menjaga kelangsungan dari peternakan sampai. Karena kalau enggak, mustahil, bos, bisa berjalan. Nah, mungkin di awal sampean dalam seminggu bisa cuma jual 3 ekor, 5 ekor. Nanti lama-lama ketika peternakan sampean sudah mulai berjalan, sampean sudah mulai bisa survive, peternakan sampean sudah mulai bisa bertahan, maka pelan tapi pasti angka itu tadi akan terus bertambah. Mungkin seminggu bisa jual 5 atau 10 ekor. Nanti lama-lama sampai per 3 hari sudah bisa jual. Yang tadinya seminggu sekali bisa jual, nanti per 3 hari, per 5 hari bisa jual.
Nanti ini akan terus seperti itu bos, terus seperti itu. Yang penting secara konsisten sampai terus menambah, terus upgrade. Nah tetapi juga ketika sampai mau melakukan upgrade, poin ini akan kembali lagi ke poin pertama. Lahan sampean itu layak nggak, gitu kan? Kapasitas lahan sampean itu layak nggak untuk di-upgrade jumlah populasinya. Jadi jangan dipaksakan. Ketika kondisi lahan sampean itu tidak memadai, ya jangan di-upgrade. Sebaiknya sampean batasin. Umpamanya nih lahan saya kapasitasnya dengan total semua kandang-kandang ini ya paling hanya bisa menampung sekitar 100 ekor. Ya jangan dipaksakan untuk ternak 150 sampai 200 ekor. Kenapa? Karena sampean nanti akan kesulitannya di sampean juga nanti. Kesulitannya gimana? Mengendalikan amonia, kemudian kondisi lahan yang sulit dikendalikan baunya secara otomatis. Kemudian yang ketiga tempatnya otomatis kan berdesak-desakan, apalagi kalau umpamanya kandang indukan sendiri, kandang DOC sendiri, pembesaran sendiri, itu otomatis nanti akan menyita tempat. Nah ini pertimbangkan soal itu. Ketika lahan tidak mampu atau lahan tidak, kapasitas lahannya tidak mencukupi atau tidak bisa dikembangkan lagi, ya cukup. Artinya kalau 100 ya 100 saja, kalau 200 ya 200 saja, nggak perlu di-upgrade sampai kemaruk lah bilang orangnya. Jadi sesuaikan dengan kondisi lahan sampean dan kondisi dari kandang sampean. Karena ternak kalau berlebihan juga nggak bagus juga hasilnya bos. Artinya ya mungkin kita ada beberapa tolak ukur yang bisa kita paksakan. Contoh nih umpamanya kandang ukuran berapa kali berapa itu cukup ya. Kalau idealnya itu kalau untuk kandang semi umbaran itu dalam 1 meter persegi itu untuk 4-5 ekor saja. Ya, ini tolak ukurnya. Jadi kalau sampai punya ukuran 4x4, 4x4 16 dikali 4 atau 5 ekor. Ya, kurang lebih segitulah untuk ternaknya ya. Jadi kalau ini buat sampai yang baru mau mulai, pertimbangkan soal itu. Jadi pelan-pelan mulai upgrade, dan jangan lupa cash flow-nya dijalankan supaya sampean punya modal lagi untuk menjaga keberlangsungan dari peternakan sampean sampai akhirnya sampean bisa punya populasi ratusan bahkan ribuan ekor. Oke bos, jadi mungkin video ini bisa membantu sampean terkait yang banyak sekali buat sahabat bakal peternak yang kemarin banyak tanya nih, beri tutorial untuk kita pemula ya, untuk baru memulai sampai akhirnya bisa sukses. Kalau dari poin pertama sampai poin terakhir ini yang saya sampaikan ini sampai ikuti dengan benar, sampai benar-benar perhatikan, dan yang pastinya sampai harus terus mau belajar. Saya yakin sampai juga bisa sukses. Dan dalam 1 tahun pertama bila populasi sampai itu meningkat hingga 200 bahkan 300% pertambahan populasinya, berarti sampai itu sudah bisa masuk dalam kategori siap-siap untuk sukses jadi peternak ayam kampung. Oke bosku, jadi apapun saya berpesan buat sampean yang masih baru, jangan berkecil hati, tetap jalankan apa yang sampean miliki dan jangan melihat ke atas, jangan melihat orang yang sudah sukses. Percaya saja bos, orang yang sudah sukses itu, buat teman-teman yang sudah sukses, mereka juga memulainya dari proses yang kecil dulu. Tidak ada yang langsung dalam semalam bim salabim abrakadabra tiba-tiba peternakannya bisa langsung besar, itu tidak ada. Semua dimulai dari yang kecil. Kalau sampean memulainya mau langsung besar, bisa, tapi resikonya juga besar. Ya, jadi saran buat sampean yang mungkin baru pertama kali atau mungkin masih minim ilmunya tentang ternak ayam kampung, tetap saran saya adalah mulai dari yang kecil dulu, supaya ketika sampean melakukan kesalahan atau mungkin ada sesuatu di luar dari kehendak sampean itu yang terjadi, seperti serangan virus dan lain sebagainya, sampean minimal ruginya nggak banyak-banyak amat, ya ruginya nggak gede-gede amat. Oke bosku, semoga menginspirasi, semoga memotivasi, dan sekali lagi terus mau belajar, konsisten, dan terapkan kedisiplinan dalam peternakan sampean. Insya Allah sampean juga bisa sukses. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.